Cara agar kertas water slide dekal tidak mudah sobek. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita mau ngebahas seputar water slide dekal. Jadi biar tidak mudah sobek atau istilahnya lebih elastis ya lur. Oke lur, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk kertas water slide dekalnya di sini yang saya gunakan itu kertas dekal transparan ukuran A3. Untuk produk itu ada di link yang saya sematkan ya lur. Jadi untuk kertas dekal yang transparan dan karena tadi helmnya warna hitam atau medianya itu berwarna hitam, ini kita printnya mirror ya lur. Kemudian akan kita lapisi dengan 9102 white atau cat NC warna putih. Ini kita gunakan cat dari Diton Premium. Dikocok terlebih dahulu sebelum disemprotkan. Untuk penyemprotan lapis pertama itu kita semprot tipis terlebih dahulu atau kabut-kabut saja ya lur. Jangan langsung tebal. Karena kalau langsung tebal gambarnya bisa meleleh atau lumer warnanya. Jadi kita nyemprotnya tipis saja seperti ini. Kemudian kita jeda sekitar 10 menit. Lalu kita semprotkan lagi untuk warna putihnya ini ya lur. Bang, kalau pakai cat kompresor bisa lur. Tapi usahakan gunakan cat yang tipe NC. Ini lebih praktis pakai cat aerosol seperti ini ya lur, nggak perlu nyampur, tinggal kita semprot. Dan untuk semprotannya pun warnanya pasti bersih atau istilahnya tidak ada debu yang ikut diaduk di dalamnya. Kalau saya praktisnya memang pakai cat aerosol seperti ini ya lur. Oke lur, untuk cat putihnya itu disemprot sampai menutup. Tapi tidak boleh langsung tebal, kita semprotnya tipis-tipis saja, diberi jeda sekitar 10 menit. Intinya jangan langsung tebal, karena kalau langsung tebal cat aerosol itu juga mengandung thinner. Kalau ketebalan nanti thinnernya meresap di gambar, warnanya bisa lumer, gambarnya juga bisa meleleh atau pudar dan lain-lain. Ini kita cepetin saja karena untuk intinya itu habis pengecatan cat putih ini. Yang penting untuk cat putihnya itu disemprot tipis-tipis, jeda 10 menit itu sampai warna putihnya benar-benar menutup. Oke lur, ini kita jeda sekitar 10 menit lagi. Kemudian setelah cat putihnya ini kita akan semprot dengan clear. Ini kita gunakan 9128 clear gloss plus aktivator dari Diton Premium. Kenapa di clear bang? Jadi biar lebih elastis untuk kertasnya nanti atau gambarnya itu lebih elastis. Ini kita semprot clear NC atau clear 1K. Kita gunakan clear dari Diton Premium yang kode 9128 ini ya lur. Nah jadi triknya atau caranya seperti itu ya lur, biar gambar tidak mudah sobek. Setelah kita lapisi dengan warna putih, kita jeda 10 menit lalu kita semprot clear sampai merata seperti ini. Jadi biar gambarnya itu lebih elastis. Karena untuk cat itu kalau kelewat kering ya pasti akan mudah sobek. Jadi ini kita tambahin lapisan clear agar gambarnya nanti itu lebih elastis dan tidak mudah sobek. Caranya kurang lebih seperti itu ya lur ya. Oke lur, kita semprot merata untuk clearnya ini sampai terlihat basah nggak apa-apa ya lur. Karena tadi sudah dilapisi cat putihnya sekitar 3-4 lapis. Jadi clearnya ini kita semprot basah, kita keringkan. Untuk pengeringan sekitar 3 jam. Tapi itu juga bukan patokan ya lur, karena lain daerah juga lain cuaca.
Bisa dicek saja, kita tekan semisalnya enggak benyek atau istilahnya itu enggak nempel di jari kita, itu sudah bisa ya lur. Kemudian sebelum ditempel itu kita potong terlebih dahulu bagian tepinya ini, karena tepinya ini pasti akan ngancing gambarnya kalau tidak dipotong dulu ya lur. Jadi nanti dia susah terlepas dari kertasnya semisal tidak dipotong di bagian pinggirnya ini. Nah ini sudah beres, kita potong tepi-tepinya. Ini tinggal kita cemplungkan ke dalam air. Sebelum kita cemplungkan di dalam air nih, saya bahas satu lagi tentang printernya. Kalau printernya itu menggunakan print laser dengan tinta serbuk. Dan apakah awet? Yaitu tergantung setelannya ya lur. Seperti ini contohnya, ini waktu di print bagus. Kemudian saat kita sampai di rumah, lalu kita persiapan dan kita lakukan penyemprotan clear, itu ternyata langsung pudar ya lur. Ini contohnya, ini baru kita semprot clear langsung mudar seperti ini untuk warnanya, padahal printernya laser. Dan untuk tintanya pun ini juga pigmen serbuk. Kenapa bisa gitu bang? Ya karena ini mungkin setelannya kurang pekat untuk warnanya ya lur. Alhasil ini waktu terkena clear atau terkena cat dia lumer dan mudar seperti ini. Belum dipakai sudah mudar. Ini perbandingannya ya lur. Kalau masih baru di print memang kurang terlihat, tapi biasanya kalau gambarnya itu pekat dia akan terlihat bergaris-garis atau gambarnya itu sedikit nimbul. Jadi kalau cepat pudar atau apapun itu ya kadang masalahnya ada di setelan ngeprintnya dan juga di kualitas pigmen yang dipakai ya lur. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut yang tadi. Setelah kita potong tepi-tepinya, ini tinggal kita cemplungin di dalam air seperti ini. Pastikan semua terbasahi oleh air. Jadi ini tinggal kita tunggu saja sampai gambarnya nanti bisa digeser. Mungkin sekitar 5 menitan ya lur. Jadi didiamkan saja, nanti dia akan bisa digeser setelah direndam air. Ini kurang lebih sekitar 5 menit kita rendam, lalu ini tinggal kita tempelkan gambarnya di media yang diinginkan. Tapi ini kayaknya masih susah terlepas untuk gambarnya ya lur. Mungkin kurang lama untuk ngerendamnya ini. Dan ukurannya juga ini cukup lebar, ini full A3 plus, ukurannya mau ditempel semua. Kalau sekiranya nggak bisa di slide atau tidak bisa ditarik kertasnya, ya kita buka aja seperti ini, nggak masalah ya lur ya. Nggak harus di slide, tapi ini kita lepasin seperti ini saja dan kita susun gambarnya. Jadi ini terlihat ya lur, gambarnya itu tidak mudah sobek saat kita tata atau kita susun tarik-tarik seperti ini. Kuncinya seperti tadi ya lur, setelah kita lapisi gambar dengan cat putih, kita clear cat putihnya. Tapi kalau untuk media yang dasaran putih dan kita main menggunakan clear, ya itu sudah pasti akan elastis ya lur. Karena cat dengan clear itu kalau sama-sama NC pasti akan lebih elastis clearnya. Oke lur, untuk tips and triknya biar tidak mudah sobek kurang lebih seperti itu. Dan tahu kenapa saya tadi nyemprotnya 2 gambar? Itu untuk bagian kiri saja, sengaja saya semprot 2 gambar untuk cadangan kalau gagal ya lur. Jadi untuk gagal itu dipersiapkan. Karena untuk gambar segede ini memang resikonya itu banyak, entah itu keriput, entah itu sobek atau lain sebagainya. Makanya tadi saya semprot 2 gambar untuk cadangan itu tujuannya ya lur. Untuk di gambar sebelah kanannya juga sama, kita semprot 2 gambar. Karena yang sukses tadi gambar kuda lumping warna pink, jadi yang sebelah kanan ini 2 gambarnya saya semprot yang warna biru. Kita semprot 2 gambar ini untuk cadangan kalau gagal. Makanya ya lumayan boros kalau untuk helm itu ya lur ya. Tapi ya kalau kita semprot 1 langsung berhasil ya itu bagus. Tapi ini kan hanya jaga-jaga saja.
Jadi untuk intinya biar tidak mudah sobek, untuk gambarnya seperti tadi ya lur ya. Setelah dilapisi cat menutup dengan warna putih, itu disemprot clear biar lebih elastis. Sebenarnya intinya itu, cuman kalau untuk pembahasan kertas water slide decal ini ya lumayan panjang ya lur, karena memang kebanyakan feelingnya yang harus bermain ya lur. Jadi tidak hanya asal semprot, nutup, rendem, tempelkan, itu ya tidak semudah itu Ferguson. Jadi ya memang harus ada feeling, sentuhannya pun juga harus benar-benar lembut, karena ini gambar tipis ya lur, ketarik dikit ya sobek. Tapi kalau mau lebih elastis itu gunakan dasaran warna putih, lalu gambar disemprot menggunakan clear. Itu untuk kertas water slide decal transparan, karena masih ada lagi kertas water slide decal yang base-nya warna putih. Jadi dia ngeprintnya tidak perlu di mirror, nanti cukup di clear saja, itu ada. Tapi sekarang untuk peredarannya itu lumayan sulit dicari. Yang mudah didapat ya kertas water slide decal transparan seperti ini. Dan untuk ngeprintnya pun ya printer laser. Pigmennya pigmen warna serbuk. Kalau bingung nyari printernya, tanya saja ke tukang stiker. Karena ini yang untuk printer decal stiker itu sama. Jadi bisa ditanyakan ke tukang stiker, biasanya tahu di mana tempat ngeprint stiker itu. Oke lur, untuk pembahasannya mungkin seperti itu saja ya lur. Untuk intinya ya mungkin cuman sedikit, tapi yang mau saya sampaikan di sini atau mau saya tunjukkan di sini adalah saya kalau ngerjain helm itu pasti saya gambarnya dibikin double, karena yang satu itu untuk cadangan semisalnya gagal. Mencoba tidak menjamin berhasil, tapi diam sudah pasti gagal. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.